Nah, hari ini kita mau bahas tentang sin dan love, apa hubungannya, ya. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa love itu adalah burning eros, the burning love. Berarti kasih itu kayak membakar. Membakar dalam pengertian itu kayak Allah adalah terang yang adalah api yang membakar, yang burning gitu. Kasihnya itu membakar. Ya kan? Nah, kalau dia burning, berarti apa dong yang dibakar di dalam hati kita, di dalam diri kita? Tentu nafsu jahat. Jadi satu sisi waktu kita melakukan kebajikan, melakukan kasih, memberi, ya, itu membakar habis apa? Nafsu jahat. Tapi sisi lain kita makin dibakar menjadi semakin murni. Oke? Nah, makanya ini ya, soul kita tuh makin menjadi apa? Holy. Ya. Gitu. Nah, holy state of love itulah love itu. Jadi jiwa yang makin murni. Kenapa kok makin holy? Karena burning dari makin dibakar makin kudus atau suci. Ya. Maka kalau kita bisa mengasihi ketika kita sudah mengalami yang namanya dissipation. Ya kan? Dissipation itu artinya apa? Membakar habis nafsu-nafsu duniawi kita. Ya, kalau itu dibakar, kita mencapai dissipation, dari situ kita bisa mengasihi. Misalnya kalau kamu masih cinta pada uang, maka kamu akan susah namanya memberi. Karena cinta akan uang itu masih dissipation, masih passion, belum dibuang, belum dissipation. Gitu. So harus ngalami yang namanya dissipation, jadi tidak lagi cinta pada uang, tapi justru love, memberi dalam bentuk kasih. Gitu. Ya, tapi kita bisa mencapai dissipation kalau kita punya apa namanya hope. Ya kan, kita punya pengharapan kepada Allah di dalam apa? Di dalam kerendahan hati kita, dalam ketekunan kita, di dalam long suffering kita, kesabaran kita. Jadi waktu namanya cinta itu membakar kita, waktu membakar itu enak. Enggak. Misalnya kayak kamu mau beri ya, itu rasanya aduh. Kita kayak apa, rasanya kayak dibakar itu, nggak enak gitu. Nah itu namanya proses yang disebut dengan long suffering lah, patience lah, forbearance lah, ketekunan lah, kata Yakobus ya. Nah itu yang proses yang terjadi. Nah itu bisa muncul karena apa? Karena kita punya self control, pengendalian di diri. Ya kan? Nah kalau kita nggak punya pengendalian diri, kita nggak bisa tuh mengendalikan nafsu kita. Tapi pengendalian diri berasal dari mana? Dari takut akan Allah. Takut akan Allah berasal dari mana? Iman kepada Allah. Ya. Nah itu yang dikatakan oleh Marcinus. Nah itu semua dilakukan oleh orang-orang yang memang di sini dikatakan di dalam gereja kita mengenal itu namanya orang-orang yang memang terus dimurnikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita bisa mengasihi itu satu bukti bahwa Roh Kudus itu bekerja. Ya, itu satu bukti bahwa Roh Kudus itu bekerja. Itulah sebabnya kenapa kok kita mengingat sin? Karena kita tuh bukan mengingat orangnya saja, tetapi kita mengingat bahwa apa? Roh Kudus bekerja. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita, karena Roh Kudus juga bekerja. Jadi tadi misalnya kita dengar tentang Alexander, tentang Poplia,
Itu bukti bahwa Roh Kudus terus bekerja di sepanjang zaman. Ya, Roh Kudus bekerja di abad ke-13. Tadi nanti abad 18. Sekarang terus bekerja kan? Masih. Jadi kita mengingat saint karena kita merayakan buah-buah roh itu. Kita merayakan bahwa Roh Kudus itu terus bekerja di dalam hidup kita. Ya. Nah, kita mengingat saint itu berarti kita mengingat bahwa Allah terus berkarya di dalam kehidupan manusia. Ya, dengan dikatakan di sini John of Confront itu mengatakan Tuhan terus memberikan anugerahnya. Ya, supaya tubuh dosa kita ini, roh kita ini yang masih penuh kekotoran itu terus dibersihkan. Ya, sampai kita mengalami yang namanya keabadian. Yang namanya nafsu dosa itu pasti harus mati, binasa. Tapi kalau kita kok bisa memperoleh hidup kekal karena nafsunya itu sudah lama-lama habis dibuang. Oke, jadi body and spirit di sini dikatakan ya, Anda lihat di sini are glorious, jadi mulia karena kemuliaannya, oleh kemuliaannya, sehingga nggak lagi binasa. Ya. Nah, orang-orang inilah yang memang sudah menunjukkan kepada kita satu kemuliaan ini yang kita miliki di dalam Allah. Jadi mereka tuh sebetulnya satu contoh nyata, ya, bahwa mereka sudah ambil bagian di dalam natur ilahi. Oke, that's it. Ya, nah saint ini adalah orang-orang yang memang sudah membuat kebaikan Allah itu begitu menarik untuk kita pelajari. Ya. Kita belajar saint itu berarti kita harus mengerti bahwa mereka atau kita ini adalah orang-orang berdosa yang diampuni. Lalu menghidupi pengampunan Allah itu. Paham? Ya. Jadi kita adalah orang-orang berdosa yang diampuni, lalu kita menghidupi pengampunan Allah itu. Nah, saints ini atau orang-orang suci ini, atau orang-orang kudus ini adalah yang membuat kita itu akhirnya gampang, ya, atau punya semangat percaya kepada Allah, mengasihi Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya lihat foto, ya, atau kita lihat, katakanlah misalnya kita lihat siapa ya, gambar orang tua kita yang memang mungkin sudah meninggal atau saudara kita gitu ya. Kita itu kayak melihat apa ya, kayak semacam jendela bahwa apa, ada satu kehidupan mulia yang Tuhan sediakan kepada kita. Ya. Jadi mereka sudah menunjukkan imannya dan Tuhan memberikan mereka kemenangan. Nah, jadi kayak kita kalau kita lihat ikon seperti ini, ya, misalnya kita melihat ini kan ada lambang bulatnya ya. Nah, kita tuh kayak melihat apa? Ada kemuliaan Allah, ada terang Allah. Jadi ini pasti selalu warnanya kuning gitu ya.
menunjukkan tuh kayak sinar matahari gitu. Ya, gitu. Kita lihat ikon-ikonnya itu. Nah, itu selalu berwarna emas, ya. Selalu berwarna emas. Itu menunjukkan apa? Kemuliaan Allah. Jadi, ya. Nah, ini selalu berwarna emas. Ya. Jadi melihat foto ini atau ikon seperti ini, kita melihat ini orang berdosa yang akhirnya jadi orang mulia. Nah, sama seperti kita orang berdosa, tapi kita juga menjadi orang yang mulia. Jadi, ya. Nah, Saint Simeon the Young Theologian, dia berkata bahwa kenapa kok kita selalu harus mengingat ya saint ini tanpa berhenti. Ini mau menunjukkan bahwa terang Allah itu yang adalah Kristus itu adalah terang yang sejati. Nah, kalau di dalam tradisi Timur, memang ada lilin, senantiasa ada lilin ya, ada terang gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa tanpa terang itu, tanpa Kristus, maka kita nggak bisa melihat apa-apa. Misalnya saya matiin lampu ini semua, gelap, atau matahari terbenam dari malam hari misalnya, tidak ada terang itu, maka menunjukkan bahwa kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tanpa Kristus kita di dalam kegelapan. Ya, dan nah kamu lihat ya, selalu ada lingkaran halo seperti ini. Itu menunjukkan bahwa tadi ada kemuliaan, ada terang Kristus. Ya. Jadi dengan belajar saint ini kita ngerti bahwa tadi ada orang-orang berdosa, lalu menjadi orang-orang yang suci, orang yang mulia. Ya. Tapi sisi lain terbaliknya ada gini, ada orang-orang yang berdosa, tapi dia tetap di dalam kondisi berdosa. Ya. Orang-orang berdosa yang dia pikir dia nggak butuh Kristus, yang dia pikir dia bisa menjadi orang suci dengan usaha sendirinya. Tapi yang benar adalah apa? Kita adalah orang-orang yang kudus, kita adalah orang-orang yang suci, yang selalu berpikiran bahwa kita adalah orang berdosa yang harus terus disucikan. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik mengatakan kita adalah orang berdosa yang mengira kita adalah orang kudus. Tapi sebaliknya kita adalah orang kudus yang selalu berpikiran kita adalah orang berdosa yang harus disucikan. Ya. Nah, saint itu seperti itu. Mereka adalah orang-orang berdosa yang diampuni, lalu mereka terus menyucikan diri mereka. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga begitu. Kita adalah orang-orang berdosa yang terus-menerus disucikan. Jangan menganggap kita adalah orang suci yang tidak perlu lagi menyucikan. Ya. Jangan menganggap kita ini orang-orang berdosa, tapi kita seolah kita nggak perlu penyucian itu. Nah, waktu penyucian itulah, kata Maximus, itu prosesnya nggak gampang, ya kan? Kita harus bisa mengendalikan diri kita harus punya long suffering, harus punya kesabaran,
harus punya pengharapan, harus punya dispassion, baru bisa mengasihi. Dengan demikian kalau kita mengasihi, berarti kita sudah tidak terikat lagi pada hal-hal dunia. Nah itu gak gampang loh. Itulah penyucian itu tadi. Ya, yang namanya penyucian butuh yang namanya apa? Makin dimurnikan itu butuh namanya api tadi. Nah, api penyuciannya di dunia ini, bukan di dunia lain. Waktu kamu hidup inilah mengalami yang namanya api penyucian. Ya. Sampai kita bisa tuh mencapai yang namanya kasih. Dengan kasih itulah yang kita buktikan kita tuh menjadi saint, menjadi orang-orang kudus, orang-orang suci. So, kapan kita mencapai orang kudus? Kapan kita mencapai penyucian itu? Nah, kalau kamu mengalami yang namanya penyucian, kamu mengalami yang namanya tadi di sini dikatakan saints who know they are sinners. Ya, gitu. Oke, jadi kalau misalnya dulu kamu orangnya nggak sabaran, sekarang jadi sabar. You become like saints. Kamu jadi orang berdosa sekarang mulia gitu. Ya, dulunya misalnya kita suka malas-malasan, sekarang rajin. Ya kan? Dulunya kita suka cakap yang kotor. Nah, sekarang kita sudah bisa mengendalikan itu. Dulu kita suka berpikiran porno. Nah, sekarang pikiran kita udah mulai suci. Nah, itu you become like saint, kamu menjadi saint. Karena ada proses penyucian. Gampang nggak? Enggak, kamu kayak dibakar gitu. Ya, it's not easy. Namanya penyucian gitu. Ya, sama kayak tumbuhan, kalau dia mau berbuah banyak kan, dia ranting-ranting yang nggak berbuah itu mesti dipotong. Ya kan? Ranting-rantingnya mesti dipotong, dipangkas. Waktu dipangkas sakit. So, ada benalu-benalu itu mesti dicabut. Benalu-benalu itu apa? Kayak kelemahan-kelemahan kita mesti dibuang. Ya, parasit-parasit seperti ini. Oke? Nah, akhirnya kita bisa mencapai satu level spiritualitas yang Tuhan inginkan. Nah, terus di sini dikatakan apa? A saint is one who see himself in the sins of others. Artinya apa ini? Jadi kita melihat diri kita itu apa? Hah? Kita melihat diri kita itu menanggung ya dosa-dosa orang lain. Misalnya kok dia kok seperti ini ya, itu juga menjadi dosamu. Gitu. Jadi dia melihat dirinya sendiri di dalam dosa-dosa orang lain. Misalnya, oh dia suka gosip, begitu juga aku. Aku menyadari aku juga orang yang suka gosip. Nah, makanya saint is never judged. Ya, seorang saint itu nggak pernah menjatuhkan orang lain atau menghakimi di orang lain itu lebih jelek daripada dia. No. Ya, kita ingat cerita pungut cukai dan orang Farisi. Yang mana di mata Tuhan itu dianggap sebagai orang yang dibenarkan atau orang saint. Pungut cukai. Ya. Jadi dia membuka hidupnya untuk Kristus, ya, untuk terus disucikan. Jadi saint itu adalah orang yang benar-benar mengerjakan baptisannya. Ya. Jadi dia dibaptis bukannya sekali supaya dia masuk surga, tetapi kolam baptisan, air baptisan itu benar-benar terus dia pakai untuk menyucikan diri. Nah, saya pernah mengajarkan kan, air mata itu seperti baptisan kedua. Air mata yang terus menyucikan kita. That's the same. Jadi kalau kita makin hari makin terus menyucikan, ya kita dipangkas, benalu-benalu kita dibuang, itu kita menjadi saint.
Oke. Nah, seorang saint itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya dalam Filipi 3 ayat 14. Coba kita buka ya. Filipi 3 ayat 14. Coba bacakan. Itu dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dia nggak pernah lelah, ya, dia terus, walaupun lelah, ya terus berlari. Tidak dikatakan di situ berjalan-jalan, lalu berlari terus berjalan-jalan lagi, enggak. Tapi terus berlari, present, sampai memperoleh hadiah. Nah, maka di sini constantly press on toward their goal. Jadi hidup kita itu bukan kayak lingkaran gitu ya, tapi satu garis linear yang mencapai garis finish. Bahaya kalau lingkaran gini ya. Kayak lingkaran nggak ada tujuan, muter-muter saja. Ya, nggak, hidup kita itu bukan kayak lingkaran, tapi satu garis menuju sampai garis akhir. Oke. Jadi kalau dari Filipi 3 ayat 14 ini, kita adalah orang-orang yang bagaimana? Mengkhususkan diri kita untuk berlari pada tujuan. Jadi orang yang punya tujuan. Ya. Nah, kata bahasa Yunani itu kan hagios. Ya kan? Artinya kalau diterjemahkan secara literal, itu artinya orang-orang yang sudah terpisah atau tidak seperti dunia, different from the people of the world. Itu namanya arti hagios. Hagios itu artinya terpisah atau tidak seperti yang lain. Dan kalau kamu hagios, itulah saints, artinya kamu memang terpisah dari dunia. It means dunia di sini artinya apa? Bukan kamu menjauh dari orang-orang sekitarmu, lalu kamu aneh sendiri gitu loh. Itu namanya orang gila, bukan saint. Artinya dunia itu kamu tidak lagi terikat pada hal-hal duniawi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Saint Maximus, ya, kalau kita baca di Ascetic Life-nya kan gitu. Atau kalau kita lihat di sini, ini ya. Jadi tidak lagi attached to anything worldly. Ya, we cannot attain lasting possession of such love while we are still attached to anything worldly. Jadi kita nggak bisa memiliki kasih atau tadi jadi saint tadi kalau kita masih terikat pada hal-hal duniawi. Nah, jadi kata saint sendiri, hagios itu artinya terpisah dari dunia. Lalu kita menjadi bagian, kalau bukan bagian dunia, kita menjadi bagiannya siapa? Member of the body of Christ, anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, gereja itu kumpulan orang-orang juga kan? Sama, kalau kita bicara dunia dalam pengertian orang-orang ya, itu juga kumpulan orang-orang yang tapi yang belum percaya. Nah, kita menjadi kumpulan dari gereja atau tubuh Kristus. Yang artinya gimana? Yang artinya kepala itulah yang menggerakkan tubuh itu, kan? Jadi, kalau otakmu memerintahkan tanganmu untuk ambil sesuatu, tanganmu ambil nggak?
ambil. Ya, kalau dia perintahkan kakimu jalan, kakimu jalan nggak? Jalan. Itu pusat kontrolnya di mana semua? Kepala kan, di otak. Nah, kalau kita adalah the member of the body of Christ, berarti yang menjadi otaknya siapa? Kristus. Ya, berarti kita mengerjakan apa yang Kristus perintahkan. Sama seperti anggota tubuh digerakkan oleh otak kita gitu. Ya, sih. Ini ada satu contoh ya. Ada seorang misionaris Kristen. Dia seorang ahli bedah. Oke. Nah, dia melakukan pelayanan ya sosial di Afrika. Lalu setelah dia ini dia mengoperasi seorang wanita Afrika ya untuk matanya ya, mata katarak. Dan akhirnya sembuh, matanya bisa melihat lagi. Ya. Lalu wanita Afrika itu berkata kepada dokter ini ya, misionaris ini. Dia bilang, "Goodbye God." Ya kan? Goodbye God. Nah, lalu dokternya itu ceritakan, oh kalau dia tuh bukan Allah gitu, dia bukan Tuhan. Ya kan? Aku hanya hambanya yang lemah dan miskin. Tapi yang dilihat oleh wanita itu apa? Allah. Maka dia mengatakan goodbye God. Ya, itulah kira-kira seperti itulah saint itu. Jadi saint itu adalah orang yang membuat Allah itu jadi nyata di hadapan orang lain. Ya. So, jadi kalau kita adalah saint, orang lain itu akan melihat Allah di dalam hidup kita. Ya. Tapi kadang-kadang kita merasa dianggap jangan terlalu sok rohani atau sok suci dan gitu ya. Actually, apakah kita mengejar yang namanya kekudusan itu? Orang-orang itu mengatakan kalau kita sok, lalu kita berbuat dosa gitu. Nah, ya udahlah kita buat dosa lagi lah supaya nggak dianggap sok gitu. Enggak kan? Ya, tapi prinsipnya adalah bagaimana kehadiran kita kayak dokter tadi adalah kehadiran kerajaan Allah di situ. Ya kan? Karena tadi kamu ada anggotanya siapa? Tubuh Kristus. Jadi orang itu melihat kerajaan Allah di situ. Ya pastilah ada perkataan-perkataan yang nggak enak. Gitu. Nanti biarin aja. Gitu. Ya kan? Ada saya pernah lihat ya, di Facebook. Ini dia seorang pejabat, mantan pejabat, mantan bupati di mana ya? Bupati Jawa Barat lah pokoknya, Tasikmalaya atau kalau kalian ikut Facebooknya itu Kang Deddy Mulyadi ya, Deddy Mulyadi, mantan bupati, terus dia waktu itu pernah calonkan diri jadi calon gubernur Jawa Barat, tapi tidak terpilih. Yang terpilih kan Ridwan Kamil. Nah, Deddy Mulyadi ini punya Facebook atau punya YouTube gitu lah ya. Setiap hari selalu ada orang-orang yang dia tahu. Ya, orang pinggir jalan, orang yang kadang-kadang dia cuma lewat, ya, ada ketemu orang yang lagi tukang parkir, perempuan jadi tukang parkir ada. Ya, seumuran siapa sih? Kayak model-model Sutriska gitu. Ya,
Ya, serius, saya nonton Facebooknya, saya sendiri saya melihat orang seperti ini, ya. Mungkin ya, cewek yang ditolong itu, dia melihat Allah itu hadir di dalam hidupnya. So love is very practical ya, harusnya very practical. Karena kalau kita berbicara iman, kita berbicara tentang apa? It's not only, nggak hanya masalah pikiran ya, pengetahuan ya. Iman itu adalah believing kita ya, rasa percaya kita yang kita timbulkan, lalu kita tambahkan dengan pengetahuan, belajar seperti ini, and then basically-nya harus kemana? Action, ya kan? So iman menimbulkan kasih. Kasih itu artinya ya perbuatan yang menaati atau yang memuliakan Allah. So very very concrete it means that. Jadi kalau kita lihat Deddy Mulyadi ini bukan Kristen, dia orang Sunda, berarti dia orang Islam ya. Tapi gimana pun dia adalah gambar dan rupa Allah. Ya. Ya, dia punya iman tetapi kepada Allahnya. Yang Tuhan ciptakan dia juga sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Berarti dia punya apa namanya? Kalau gambar dan rupa Allah itu kasih, dia punya kasih di dalam. Ya kan? Makanya dia mengasihi siapa saja. Dia ada seorang perempuan yang harusnya usia sekolah, tapi malah jaga parkir. Bukan parkir kayak di jalan, dia kayak polisi cepet itu. Ya, di persimpangan, terus dia apa namanya? Kalian lihat lah di Facebooknya banyak sekali kisah-kisah. Ya, dan kadang-kadang itu sangat menyentuh buat kita juga. Ya. Ya, Deddy Mulyadi nggak belajar seperti ini, tapi dia punya seperti itu gitu, maksud saya. Ya, nah banyak yang dia tolong, nah, termasuk orang gila lah, orang setengah waras sudah ada gitu. Ya, orang yang seorang kakek-kakek umur 75 atau 79 tahun masih dorong-dorong gerobak jual bubur yang cuma semangkok 5.000, tapi udah malam tidak habis gitu, ya, gitu. Nah, kemarin saya berhenti di satu lampu merah, oke. Biasanya kalau ada lampu merah itu kan selalu ada, ya kadang ngamen atau pengemis, kan? Saya kalau lihat mereka langsung saya tangan tuh selalu begini. Kadang-kadang habis itu baru nyesal ya. Karena saya pernah berpikiran, pengamen ini kan cuma, pengemis-pengemis ini malah kadang penghasilannya lebih kaya dari kita. Ada ya. Tapi ini bukan pengamen, bukan pengemis, ini tukang jual koran. Ya, dia jalanannya udah sulit gitu. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka bakar. Ya, jalannya sulit, pendek gitu. Mungkin udah umur, tapi pendek sekali kan. Jadi agak tua. Ini tubuhnya penuh dengan luka bakar. Nah, ini jual koran gitu. Jalannya susah gitu, pincang-pincang. Nah, saya karena anggapnya kayak pengemis gitu, udah ngeri juga ya mukanya. Ya, saya dingin aja. Ya, tapi karena lampu merahnya belum jalan, nah saya tuh apa namanya, ya dalam hati gelisah. Saya panggil lagi. Dia mas, dia bukan pengemis loh, dia berusaha jual koran. Oke, saya panggil, saya kasih uang, korannya apa aja mas, dia kasih. Ya, nah so love is very practical.
gitu kan. Ya, tapi justru dari momen itu saya apa namanya? Saya belajar apa namanya? Iya ya, dunia itu sangat perlu kehadiran kasih Kristus. Ya, ya awalnya itu saya hati itu rasanya apa ya? Kayak nggak semangat, lagi malas apa gitu, takut. Jadi ketika lihat dia, terus saya kasih uang, wah itu seharian saya itu bersuka cita. Nah justru kehadiran dia menjadi berkat buat saya. Nah, you see that is ya. So gimana di sini dikatakan itu bagus ya. Scent is the aroma of Christ. Di mana bau harum kita itu terpancar keluar. Ya. Coba kita baca 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Coba bacakan. 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka. Jadi bau harum bukan disimpan, tapi ada di tengah-tengah orang-orang, ya kan, yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi di antara orang percaya maupun non percaya gitu. Ya, bagian terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, tapi bagian yang pertama itu bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jadi kalau kita memancarkan aroma itu, dengan aroma itu orang itu bisa mencium, itu adalah bau Kristus. Nah, cuma bagaimana caranya supaya orang yang mencium itu adalah bau harumnya Kristus. Nah, itu tugas kita. See, so the scent is the aroma of Christ, God among those who are being saved. To whom Christ spread the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Ya, dikatakan di sini. Jadi kalian coba baca buku ini ya. Ya, yang lagi belajar di sini ataupun yang mau lulus, ingat lagi the basics, the advanced stage, ya, maupun yang dasar, yang sudah advance. Ini very simple buku seperti itu. Ya, tapi ketika saya baca lagi, yaitu memberkati saya itu sangat simpel, tapi penting. Paling enggak kalian lulus dari tempat ini atau yang lagi belajar itu mendorong ya kita ini loh dasar-dasar iman kita itu nggak boleh kita lupa, termasuk ini. Ya, ini ada banyak topik di sini. Nah kalian harus ingat lagi semua tentang Kristus, tentang Tritunggal, ya, tentang salvation, tentang gereja, tentang Roh Kudus, tentang eskatologi, tentang Alkitab, tentang doa, apalagi. Oke. Nah, misalnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih yang mesti kita kerjakan gitu? You are Christian. Kamu seorang Kristen. Lalu kamu ngapain? Dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Terus kamu bedanya dengan non-Kristen apa? Kalau kamu bukan orang percaya. Nah, apa jawaban kita? Nah, di buku ini menjelaskan kepada kita, what should we do every day? Oke, nah saya selalu ngajarin kita Jesus prayer. That's very basic. Ya, itu nggak boleh lupa.
praying berarti ya kan. And then apa lagi? Oke. Setiap hari dalam satu minggu itu Senin, dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu misalnya. Misalnya kayak hari ini Senin, ya kita diajarin untuk ingat apa. Nah, hari Senin itu didedikasikan kita mengingat tentang archangels, angels, and the host of the invisible powers. Oke, seperti hari ini. Archangel itu para penghulu malaikat, ya. Terus para malaikat dan para invisible power yang tidak kelihatan, ya para malaikat itu. Nah, itu hari Senin. Selasa ini kita mengingat tentang John the Baptist, Yohanes Pembaptis, tentang nabi-nabi perjanjian lama, ya, tentang nenek moyang dari Tuhan Yesus. Begitu Selasa. Rabu kita dedikasikan untuk Theotokos dan penderitaan Kristus, dan juga di mana Yudas mengkhianati Kristus. Biasanya puasa. Ya, kalau ada puasa, kita mengingat siapa? Pengkhianatan Yudas kepada Kristus. Nah, berarti kita tuh dengan puasa itu kita jangan sampai, ya, kita mengkhianati Tuhan kita. Kamis mengingat para rasul dan bapak-bapak gereja. Jumat mengingat Yesus itu disalibkan. Sabtu kita mengingat orang-orang yang sudah mati, ya, saint ini, holy martyrs, orang-orang yang sudah orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal. Itu hari Sabtu kita ingat mereka. Seperti kita ingat saints. Oke, hari Minggu adalah hari kebangkitan, adalah Paskah. Kita merayakan kemenangan Kristus atas maut, dosa dan iblis. Nah, every week, setiap hari seperti itu. Gitu. And then kita mesti apa ya? Kita punya lectionary, ya kan? Pembacaan Alkitab. Ya kan? Lectionary saya pernah bagikan ya. Sudah dapat ya PDF-nya itu ya. Selama 1 tahun pembacaan apa saja gitu. Ya, Senin tanggal berapa. And then don't forget, jangan lupa tentang tadi Jesus prayer, tapi kita juga bisa ambil a moment of the royal hours atau silence Hezekiah. Ya, nah menolong kita misalnya first hour, jam pertama. Kita ingat tentang apa? Datangnya terang itu, ya kan? Oke, bahwa Kristus adalah terang yang sudah datang ke dunia ini menyinari kita, bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak gelap. Oke, jam ke-3 atau jam 9 pagi, kira-kira gitu. Nah, kita mengingat tentang apa? Tentang Roh Kudus yang turun, ya. Roh Kudus yang sudah hadir di dalam diri kita, terus menyucikan kita. Nah, jam 12 siang, misalnya kita mengingat akan Yesus yang disalibkan. Jam 3 sore kita mengingat akan Yesus yang mati buat kita. Ya, lalu maghrib atau vespers, kita mengingat apa? Kristus turun ke dalam kerajaan maut. Ya, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Terus doa tengah malam itu untuk berjaga-jaga. Kristus datang seperti pencuri. Nah, ini doa praying the hours
dalam satu hari itu kita bisa lakukan. Misalnya jam pertama, thank Jesus for physical and spiritual life. Ya kan? Terang rohani yang dia berikan kepada kita. Tentang Roh Kudus yang dia berikan kepada kita. Tentang penderitaannya Kristus buat kita. Ya, tentang kematiannya buat kita. Tentang terang kemenangan dia atas maut, ya. Nah, terus berjaga-jaga ini. Oke? Nah, ini doa-doa yang kalian misalnya dalam satu hari itu bisa ambil, misalnya apakah di subuh, ya, atau di malam hari atau pagi, ya. And then kamu bisa baca, misalnya seperti ini. Nah, ya ini buat pribadi gitu. Oke. Okay. Nah, you can read this. Nah, ini nih ya. Nah, misalnya, jadi ada bacaan Alkitabnya, ada saints-nya, ya. Ini, nah misalnya hari ini baca Mazmur 53. Ini adalah jam berapa ini ya? Ke-6 ya, 6 hour. Oke? Okay? 6 hour. Nah, seperti ini kita bisa baca sendiri gitu. Ya. Nah, lalu ini ada bacaan Bible-nya, and then hari ini misalnya kita merayakan siapa? John of Constance atau Prophet Nabi Yoel, seperti itu ya. Nah, ini semua ada di sini. Oke. Okay? Nah, ini one of the our daily activity gitu. Untuk apa? Ya, supaya the histories of life itu, the history of Jesus itu senantiasa hadir di dalam hidup kita. Never stop. Jadi kita ingat kematian Kristus, kebangkitannya, tidak hanya setahun sekali waktu Paskah, tapi setiap hari. Ya, setiap hari. Ini kalau kalian mau download di YouTube-nya itu setiap hari ada, every day. Ya. Nah, ini biasanya ya di gereja-gereja atau di monasteri itu selalu ada doa yang full gitu ya. Ada doa hariannya, ada liturginya itu biasanya. Nah, ini everyday. Ya. Nah, misalnya ini hari Senin tanggal ini Oktober ya, betul. Hari ini tanggal berapa? 19 ya. Nah, ini misalnya. Jadi ada matins, ini doa subuh, lalu ada liturginya, lalu ada vespernya. Ya, memperingati Artemios. Oke. Okay. Ini biasanya kalau ada imamnya sih. Ya. Atau katakanlah ada pendetanya. Tapi kalau yang pribadi seperti ini, personal seperti ini, ya, gitu. So, ini trademark atau ini ciri khas kita, ya. Jadi kalau di Islam itu mereka sholat 5 waktu, benar ya? Itu ciri mereka dong. Ada panggilannya itu maghrib lah apa gitu kan. Oke, itu mereka gitu. Tapi kita apa nih? Ya, kita terus mengingat seputar kehidupan Yesus itu. Kemudian dia datang, coba kita baca Yohanes, ya, begitu doa pagi itu misalnya, dia adalah terang, ya, yang datang dalam kehidupan kita. Misalnya Yohanes 1 ayat 3 dan 4.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa terang itu datang? Matahari terbit itu sebagai satu simbol terang itu datang. Ya kan? Ketika beralih dari gelap jadi terang kan, matahari terbit. Nah, matahari itulah terang Kristus. Jadi kita ingat Yohanes 1, lalu nanti puncaknya ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi terang itu jadi manusia. Nah, begitu kita ingat the first hour tadi, kita ingat apa? Terang itu jadi manusia. Firman itu jadi manusia menerangi kita. Oke? And then naik jam 9 atau jam 12, terus seputar kehidupan Yesus. Ya, Roh Kudus turun, Dia menderita di atas kayu salib, Dia mati, Dia bangkit, Dia turun dalam kerajaan maut, Dia bangkit, dan jam 12 malam Dia akan datang seperti pencuri. Very sacred ya. Nah, kalau itu yang harus terus kita ingat. Ya. Ini artinya gini. Ya, terang itu sudah datang belum? Sudah. Menghampiri kita. Tapi pertanyaan kita datang nggak menghampiri Dia? Oke. Nah, bagaimana buktinya kita datang menghampiri Dia? When you ingat seperti ini. Jika kita beribadah, Allah itu sudah datang, kita pun datang. Jadi sama-sama datang ini, ketemu di tengah-tengah. Oke? Terang itu sudah jadi manusia, dia sudah datang untuk kita. Ya, and then kita juga harus come closer to Him, datang kepada Dia. Ya. So, salah satu aspek dari saints itu adalah dia punya royal hours. Nah, royal hours itu seperti itu. Ya. And then, ya ini kadang-kadang ada masa-masa perayaan-perayaan ya. Ini juga bisa. Tapi juga setiap hari itu juga ada yang namanya seperti ini, ya, commemorations atau signasarion ini, ada memperingati ini. Nah, saudara bisa baca sendiri, ya. And then apa namanya, ya, misalnya seperti ini ya, Vesper, oke. Nah, misalnya nanti saudara habis kuliah ini, misalnya, ya. Nah, saudara tinggal buka ini, and then you read this Vesper misalnya. Oke, nah this is Vesper. Nah, baca Mazmur 104. Ya kan, kalau di Alkitab kita 104. Nah, ini you read this. Oke, ini baca, and then you pray, kayak gitu. Ya. Nah, terakhir ini tentang kita dipanggil ya untuk menjadi seperti saints ini juga. Oke, coba lihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di rumah, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, ya kan?
anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini tulisan Rasul Paulus kepada gereja di Roma. Tentu mereka adalah orang-orang yang masih hidup, tapi dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Sama dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Ya kan? Dipanggil menjadi orang-orang kudus atau saint. Ya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi saints. Oke. Jadi orang-orang ini atau kita ini di mata Allah itu adalah apa? Holy, God's holy ones. Jadi orang-orang yang kudus. Maka Allah memanggil kita untuk menjadi orang kudus. Ya. Nah, tapi di sini dikatakan di ayat yang 7 tadinya, Roma 1 ayat 7, dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Oke, pasif bentuknya. Berarti siapa yang menjadikan? Allah menjadikan kita, ya kan? Atau memanggil kita. Nah, karena Allah itu yang aktif memanggil dan menjadikan kita, ya, maka dia mencurahkan apa namanya? Anugerahnya. Ya, jadi kita menjadi kudus karena anugerahnya. Nah, artinya apa? Di sini dikatakan kita dipanggil untuk sempurna dan mampu, ya, menyatakan gambar Allah yang tersimpan di dalam diri kita melalui anugerah yang dicurahkan oleh Roh Kudus tadi. Oke. Nah, kita adalah saints yang di sini dikatakan small s yang kecil. Ya, artinya apa? Kita masih terus diproses oleh anugerah Allah itu. Ya, jadi kita memang masih fully human. Ya, kita masih berproses. So that's why di sini, jadi kenapa kok Rasul Paulus menyatakan bahwa Charis dan Irene itu terus dicurahkan karena kita terus membutuhkan itu. Dari mana kita mendapatkan the grace itu, ya? Nah, by the power of prayer, gitu. Sebab dengan doa itu maka kita menarik diri kita dekat kepada Allah, ya, dan sekaligus Allah itu ditarik dekat kepada kita, ya. Nah, ada satu buku yang sangat baik, ya, ditulis oleh ini, ya, sebentar, ya. Ini, ya, judulnya Prayer in the Unseen Warfare, ya, berdoa di dalam peperangan yang tidak kelihatan, gitu, ya. Nah, ini dari seorang biarawan di Italia, ya. Lalu diterjemahkan, diedit oleh Saint Nicodemus, ya, dan Saint Theophan. Ini ada bukunya ini, ya. Jadi bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu sulit, very powerful, sangat bagus sekali. Dia katakan, prayer is both the means for attracting. Jadi doa itu adalah sarana kita menarik
attracting, menarik. Lalu tangan kita menerima, receive. Menerima apa? All the blessings God. Semua berkat Allah ya tadi, anugerah tadi. Pours out upon us, yang selalu dicurahkan atau menyertai kita. Ya, dari kasih dan kebaikan Allah yang tidak pernah habis atau tanpa batas. Jadi anugerah Allah, kasih Allah, berkatnya itu nggak pernah habis, selalu dicurahkan. Nah, tinggal kita bisa siap nggak menerima atau menarik itu. Jadi caranya adalah dengan doa. Ayo. Ya. Nah, di dalam spiritual warfare, dalam peperangan rohani itu, doa itu adalah senjata di tangan Allah, sehingga kita bisa melawan musuh-musuh kita. Jadi selain menarik anugerah Allah itu kayak menjadi senjata untuk melawan musuh-musuh Allah atau musuh-musuh kita. So, doa di sini menurut dia itu punya dua fungsi. Semakin menguduskan kita dan semakin menguduskan kita itu berarti tadi kita dipanggil menjadi orang-orang kudus, orang-orang suci oleh anugerah itu tadi. Lalu sisi lain itu menjadi senjata untuk mengatasi musuh-musuh Allah. Ya. Nah, sama seperti yang dikatakan buku ini juga. Oke, jadi in Christ we will wash and sanctify. Ya, apa wash ini? Dicuci dan dibersihkan atau dikuduskan. Ya kan? So Christ washes our soil humanity and transform it into an attractive image of Christ that serve as an inspiration to others. Ya. Nah, jadi ini luar biasa gitu. Oke, sampai nanti kita tuh mencapai S yang gede. Ini S kita tuh masih kecil ya. Lama-lama S lili. S yang gede. Oke. Nah ini nanti saudara tinggal baca ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita